Ya, sementara itu pemirsa Polda Jawa Timur atau Direktorat Tipiditer Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur telah menyamatkan status kepada 5 orang sebagai tersangka yang saat ini telah resmi ditahan di Polda Jawa Timur. Untuk mengetahui update atau perkembangan terkini, ada rekan kami Monica Gracia yang akan melapornya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Monica, apa perkembangan terkini atau update mengenai penangkapan tersangka kasus perdagangan satwa yang dilindungi ini, termasuk komodo? Ya Wahyu, pasca Ditreskrim Polda Jatim baru saja membongkar adanya sindikat penjualan hewan-hewan langka atau hewan yang dilindungi, khususnya endemik komodo. Kali ini pihak Polda Jatim masih terus melakukan pengembangan. Terkait saat ini, informasi yang kami dapatkan adanya 1 daftar pencarian orang. Namun tidak hanya itu, tidak menutup kemungkinan jika DPO ini terus bertambah. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Ditreskrim Polda Jatim, adanya alur penjualan dari komodo ini ialah didatangkan di Surabaya sendiri ialah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, namun berjalan lagi menggunakan jalur darat untuk disampaikan ke Jakarta, yang nantinya dari Jakarta juga akan melakukan perjalanan lagi komodo ini menuju ke Pekanbaru dan juga Medan. Dari Pekanbaru dan juga Medan, komodo ini lalu akhirnya dikirim lagi ke Batam untuk disampaikan ke Malaysia, yang nantinya dari pintu Malaysia akan dilakukan penjualan lagi ke berbagai negara, diantaranya ialah Thailand dan juga Vietnam. Adapun informasi yang kami dapatkan, harga untuk penjualan komodo ini dari tangan pertama atau dari penduduk yang diduga merupakan penduduk dari Flores sendiri ialah sekitar 6 hingga 8 juta. Lalu tiba di tangan kedua dari tersangka dengan inisial VS ini bertambah menjadi 15 hingga 20 juta. Namun nantinya dijual impor hingga mencapai harga 500 juta rupiah. Dan saat ini pihak Pemprov dari Nusa Tenggara Timur juga masih terus berkoordinasi dengan pihak Polda Jatim, yang saat ini informasinya juga didapatkan pihak Dinas Pariwisata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah mendatangi pihak Polda Jatim untuk memberikan informasi. Wahyu. Ya, Monica, kemudian bagaimana upaya dari Kepolisian Polda Jawa Timur untuk meringkus 2 orang lain yang masih masuk dalam daftar pencarian orang? Ya Wahyu, tidak menutup kemungkinan jika 2 DPO tersebut bertambah menjadi DPO yang lain. Namun untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Metro TV, selamat siang pemirsa Metro TV dimanapun berada. Pak, mungkin bisa disampaikan terkait adanya perkembangan pencarian DPO dari penjualan satwa yang dilindungi ini seperti apa, Pak? Komodo ini adalah flora yang khusus ya. Dia keluar di Republik Indonesia hanya 1. Adanya rekomendasi dan seizin Presiden Republik Indonesia. Di luar daripada itu tidak ada. Nah, oleh karena itu sifatnya yang khusus itu, kami tidak percaya kepada hanya pengakuan daripada tersangka. Katanya 2016 sampai 2019 hanya 41. Akan dikembangkan ini, dan akhirnya kita akan mendapatkan bahwa bukan hanya 40, tetapi juga lebih daripada ini yang masih kita lakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Karena dari 8 ini ada 3 yang residivis, dan kita mengenakan kepada keseluruhannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam ya, Undang-Undang 1990, Undang-Undang nomor 5, yang ancamannya memang di atas daripada 5 tahun dan langsung bisa kita tahan. Informasi yang kita dapatkan lagi bahwa perkembangan daripada ini luar biasa sebenarnya. Ini dari 2015 sampai dengan sekarang pengakuan yang bersangkutan 40 komodo. Bayangkan itu, masa sih penyidik langsung percaya? Tidak. Kita tidak mengejar pengakuan daripada tersangka. Dan akhirnya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini lebih daripada 40. Dan hari ini buktinya apa? Kepala Parawisata NTT langsung datang ke Jawa Timur dalam rangka koordinasi. Ini penting sekali dalam rangka kita melihat bahwa ternyata komodo pun diselundupkan. Bayangkan, seizin khusus dari Presiden Republik Indonesia bisa diselundupkan di wilayah ini. Tetapi kita menelusuri bahwa penelusuran itu memang tidak melalui bandara udara, karena melalui perjalanan yang panjang akhirnya masuk Singapura dan Malaysia. Dari sanalah akhirnya disebarkan. Tetapi berikan dulu kesempatan penyidik untuk mengembangkan ini, karena lebih daripada DPO-nya bisa bertambah ini nanti nih diperkirakan. Pak, apakah ada indikasi
kerjasama dari tersangka tersebut dengan salah satu penangkaran mungkin Pak? Begini ya, kita mencurigai memang ada pihak-pihak lain yang terlibat. Karena kalau kita lihat ini tidak seperti yang ada. Misalnya contoh, ini anakan kucing hutan ada, anakan dari barang-barang yang dilindungi ada. Ini berarti ada penangkaran-penangkaran tertentu. Saya tidak belum menyebut karena itu wilayah penyidik nanti yang akan mengembangkan. Tetapi percayakan saja bahwa polisi tegas sekali dengan BKSDA, percayakan saja bahwa hewan-hewan atau flora-flora endemik ini akan kita ekspos yang berkembang terus-menerus, sehingga memang mereka-mereka yang berkecimpung ini karena bermain uang cukup besar di sini, yang nantinya akan kita ekspos secara besar-besaran dalam rangka mengembangkan ini kembali. Oke, baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya, dan demikian Wahyu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Wahyu di studio. Ya, baik, Monica Gracia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.